Dirugikan AFC, UEFA buka pintu untuk timnas Indonesia. Pemerintah, surati FIFA, Bahrain makin merana. Demi timnas Indonesia, Sintayong tepati janji. Pemain lokal yang bakal tersisih jika Milano Jonathan gabung ke skuad Garuda. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Demi timnas Indonesia, Sintayong tepati janji. Seperti yang kita tahu, Sintayong telah mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI hingga 2027 mendatang. Hal ini lantaran kinerja Sintayong bersama dengan Garuda memberikan dampak positif. Terungkap ternyata dalam kontrak tersebut juga ada perjanjian yang telah disepakati oleh mantan pelatih timnas Korea Selatan ini di Piala Dunia 2018 tersebut. Perjanjian itu adalah Sintayong harus menyaksikan pertandingan Liga 1 untuk mencari pemain-pemain yang berpotensi untuk memperkuat Merah Putih. Selain itu, dalam perjanjian, ST juga diminta untuk lebih berkomunikasi dengan pelatih-pelatih kepala Liga 1. Lebih lanjut, Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan hal itu bertujuan supaya komunikasi Sintayong dengan pelatih Liga 1 2024-2025 berjalan dengan lancar. Sementara itu, langkah nyata STY untuk memantau Liga 1 untuk mendapatkan pemainnya sudah dilakukan untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di ronde ketiga ini. Hal itu dibuktikan dengan kembalinya Malik Rizaldi dan Dimas Derajat ke tim nasional. Menurut STY, dari pantauan, Malik Rizaldi merupakan pemain yang diperlukan olehnya dalam skema tim saat ini. Sedangkan Dimas Derajat dipilih karena pagelaran Piala Asia U23 2024 telah usai, sehingga Hoki Carakan dan Ramadan Sananta dijadikan opsi alternatif yang bisa ia tempatkan di U23 dan senior. Malik dipilih karena bermain baik di Liga 1 dan Malik memang pemain yang diperlukan oleh saya di tim. Untuk alasan kenapa lebih pilih Dimas, karena Piala Asia U23 sudah selesai, Hoki dan Sananta juga bisa di U23 dan senior. Karena ini antisipasi untuk Piala Asia U23 juga kemarin, kata Sintayong. Sementara langkah yang sama pun akan dilakukan STY jelang persiapan menuju ASEAN Cup 2024. Bahkan, sang pelatih pun juga akan hadir di stadion dalam beberapa pertandingan ke depan. Pada ASEAN Cup 2024 sendiri, timnas Indonesia akan diisi oleh mayoritas pemain dari Liga 1. Pasalnya, ajang itu tidak masuk dalam agenda FIFA dan memanggil pulang pemain abroad itu cukup sulit. Diprediksi hanya pemain-pemain yang berkarir di ASEAN saja yang masih bisa dipanggil pulang. Pemain lokal yang bakal tersisih jika Milano Jonathan gabung ke skuad Garuda. Pertama, Egy Maulana Fikri. Nama pertama yang dipastikan akan tersisih adalah Egy. Winger Dewa United itu dipastikan tersisih karena belakangan ia sudah kehilangan tempat di timnas Indonesia. Meski kerap dipanggil dan masuk ke skuad Garuda, Egy justru jarang mendapatkan kesempatan tampil dan kalah bersaing dengan pemain lainnya. Hal itu terbukti dari 3 laga terakhir timnas Indonesia, di mana Egy 2 kali duduk di bench pemain dan sama sekali tidak masuk ke skuad. Kedua, Malik Rizaldi. Malik Rizaldi memang bukan langganan tetap di timnas Indonesia, tapi namanya bisa saja tak dilirik oleh Sintayong lagi, anda Emiliano Jonathan bergabung. Potensi Malik Rizaldi tercoret tak lepas dari kesamaan posisinya dengan Emiliano Jonathan, yang sama-sama beroperasi sebagai winger kiri. Di samping itu, Malik Rizaldi juga bukan pilihan utama Sintayong. Terbukti ia baru 4 kali dipanggil ke tim nasional dan baru bermain sebanyak 2 kali. 3. Witan Sulaiman. Potensi Witan Sulaiman tersingkir dari timnas Indonesia sejatinya terbilang kecil, meski Emiliano Jonathan tergabung. Tapi jika Witan tak kembali ke performa terbaiknya, maka bisa saja posisinya sebagai starter di sektor winger kanan akan diambil alih oleh Emiliano Jonathan. Belakangan ini memang performa Witan disebut-sebut mengalami penurunan. Hal itu terlihat dari 2 penampilannya saat melawan Bahrain dan juga Cina. Dirugikan AFC, UEFA buka pintu untuk timnas Indonesia.
Dalam 1 tahun terakhir, sudah beberapa kali skuad Garuda dirugikan oleh wasit-wasit asal Asia, entah itu untuk kelompok umur maupun timnas senior. Masih hangat dalam ingatan ketika wasit Nusrullah Kabirov memberikan hukuman penalti dan kartu merah goib kepada timnas Indonesia U23 saat bertemu tuan rumah Qatar U23 di matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024. Akibatnya, Garuda Muda harus kalah 0-2 dari Qatar U23. Terbaru, wasit Ahmed Al-Kaf pun memberikan keputusan aneh saat memimpin laga Bahrain versus timnas Indonesia di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 10 Oktober malam. Ia memberikan injury time lebih dari waktu yang ditentukan, sehingga timnas Indonesia dibobol Bahrain dan laga pun berakhir sama kuat 2-2. PSSI sendiri mengajukan protes kepada AFC terkait 2 keputusan janggal di atas. Lantas apa hasilnya? Nihil. AFC malah memberikan hukuman kepada Sintayong, Ivar Jenner, dan Hapner karena mengkritik Nasrullah Kabirov. Di saat bersamaan, AFC juga bertindak cepat ketika Federasi Sepak Bola Bahrain atau PFA meminta laga timnas Indonesia versus Bahrain pada tanggal 25 Maret digelar di tempat netral karena alasan keamanan. Sebagai informasi, Kazakhstan yang pernah ikut kualifikasi Piala Dunia 1998 dan 2002 zona Asia juga memutuskan pindah ke UEFA pada 2002. Kazakhstan memilih meninggalkan AFC karena menilai UEFA jauh lebih kompetitif. Kepindahan Kazakhstan pun lebih diterima ketimbang kepindahan Israel. Sebab secara wilayah, ada teritorial mereka yang berada di benua Eropa. Jadi, mungkinkah saat ini PSSI akan membuat timnas Indonesia bersaing di Eropa dan angkat kaki dari AFC? Peluangnya sebenarnya memang terbilang kecil, namun tak ada yang mustahil di sepak bola. Pemerintah surati FIFA Bahrain makin berana. Merespon permintaan BFA yang meminta ke AFC agar laga tandang melawan timnas Indonesia digelar di tempat netral dan sudah ditanggapi oleh AFC, pihak Indonesia pun bergerak cepat. Bahkan saat ini Menpora RI Dito Aryo Tejo memastikan pemerintah akan mengirim surat ke FIFA, yakni terkait permohonan Bahrain FA memindahkan laga kontra timnas Indonesia ke venue netral. Ia juga menjamin pihaknya akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada setiap tim tamu yang akan datang. Ini semua dilakukan sebagai bukti Indonesia siap untuk menjamu tim-tim dari negara manapun dan menggelar event internasional seperti yang ada sebelum-sebelumnya. Jika ditilik ke belakang, Indonesia sendiri sejauh ini berhasil menjadi tuan rumah yang baik untuk semua event olahraga, termasuk sepak bola. Bahkan sudah diapresiasi langsung oleh FIFA. Salah satunya terkait keberhasilan Indonesia sebagai host Piala Dunia U17 kemarin. Di Piala Dunia U17, pertama kali kick-off pada 11 November 2023. Ajang ini pun tuntas dengan aman dan damai pada 2 Desember 2023 dengan mempertemukan Jerman versus Prancis di laga final. Saya tak bisa menilai itu ranahnya FIFA. Dari FIFA sangat positif. Bahkan FIFA menawarkan beberapa event ke depan. Belum tahu tapi eventnya apa. Jelas Erick Thohir. Ya, gelaran Piala Dunia U17 adalah bukti betapa suksesnya Indonesia menggelar event internasional bergengsi. Untuk itulah Ratu Tisa dalam statementnya mencoba menegaskan bahwasannya Indonesia adalah venue yang aman bagi negara-negara yang akan bertanding di Nusantara. Karena event olahraga di sepak bola kita sudah punya pengalaman di Piala Dunia U17 yang sifatnya saja sudah internasional. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Tim-tim dari negara lain pun datang dan memberikan testimoni yang sangat baik dan puas terhadap pelayanan, kenyamanan, dan pastinya keamanan, serta ketertiban yang sudah kita tunjukkan kepada dunia di Piala Dunia U17. Tegas Ratu Tisa Destria.